Satu, Bu Debbie, apakah sama protokol flu Singapura dengan flu biasa? Bersama saya Debbie Jean-Marie, your favorite naturopathic practitioner, dalam segmen Tanya Sehat Debbie. Agak berbeda setupnya, saya pindah kamar, semoga ini menjadi lebih baik, tapi ada kelihatan jendela saya. Gak apa-apa teman-teman ya, semoga di tempat yang baru ini akan semakin membawa berkah buat YouTube channel saya, Debbie Jean-Marie Official, dan semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang lebih banyak, dan jangan lupa untuk di-subscribe, di-share, biar semakin banyak yang mendapatkan berkat ilmu kesehatan naturopati. Nah teman-teman, bagi yang belum tahu ini segmen apa, ini adalah segmen dimana teman-teman boleh bertanya apapun, nanti akan saya jawab di sini. Tiap weekend teman-teman bisa main ke Instagramnya Root of Life UK, di sana boleh bertanya, nanti saya akan jawabnya di sini. Oke, jangan lupa untuk di-share karena ada hadiah panci salad master senilai hampir 50 juta rupiah. Oke, sok kita mulai aja langsung ya. Pertanyaan pertama dari Ibu Eka.Martina 1. Bu Debbie, apakah sama protokol flu Singapura dengan flu biasa? Basicnya sama, tapi ada perbedaan tentunya, karena kan sifatnya lebih serius ya flu Singapura itu. Oke, berikutnya Wicaksono. By the way, kita baru kemarin bikin kelasnya DBD flu Singapura di kelas studi online naturopati. Itu kerjasama kelas saya dengan Kelinci Tertidur. Jadi keep an eye kalau teman-teman mau belajar lebih dalam, lebih lengkap, ada modulnya, itu ada di Root of Life UK jadwalnya. Setiap bulan selalu ada studi online naturopati ya. Kalau teman-teman membutuhkan bisa beli rekamannya di Root of Life UK. Oke? Berikutnya dari Wicaksono XOXO. Bu Deb, pertolongan pertama balita kejang karena demam seperti apa? Protokol demamnya dijalankan dulu. Nah, kalau bisa, kalau memang anaknya sudah ada bawaan kejang, kita tuh harus mencoba menghindari demam semaksimal mungkin. Pola makannya dicari tahu, makanan-makanan yang bisa memicu demamnya atau memicu inflammatory response-nya itu dihindari sebisa mungkin. Terus dijaga jangan sampai mudah terpapar dari orang-orang yang kita nggak kenal, virus, patogen, dan lain-lain itu. Terus kalau bisa sih, ini udah disediakan ya protokol untuk demamnya. Dan biasa kan kayak Epsom salt tuh rutin aja 3 kali seminggu untuk menjaga supaya tubuhnya kuat gitu. Dan anak-anak tuh nggak harus kok demam sering-sering. Saya percaya dengan protokol naturopati 1-2 kali setahun itu cukup, lebih dari cukup buat anak-anak mengalami hal-hal yang penyakit-penyakit ringan seperti itu. Jadi kalau untuk pertolongan pertama, saya biasanya memberikan tentunya kita harus record dulu, kita harus kalau bisa ada yang merekam, jadi nanti pihak medis itu bisa tahu gitu ya, itu harus didata berapa lama. Dan kalau ya tergantung berapa lamanya juga nih kejangnya. Kalau ringan sekali kayak beberapa detik, itu kita langsung ubah pola makannya kayak ketogenic diet. Pada saat kejadian, air putih itu adalah obat pertama ya. Air putih itu selalu menjadi obat pertama. Terus saya akan menambahkan B6, vitamin B6. Arnika dari homeopati, magnesium, dan fish oil biasanya gitu. Tapi yang pasti diamankan dulu anaknya. Kalau lebih dari 1 menit saya anjurkan untuk dibawa ke rumah sakit untuk di double check juga. Siapa tahu ada hal lain, karena kemungkinan demam ini juga bisa jadi karena ada infeksi virus atau bakteri. Jadi lebih baik untuk cepat, apalagi kalau dibarengin dengan demam, biasanya itu ada infeksi sebiasanya. Gitu. Kalau kejangnya tanpa demam itu mungkin neurological ya issue, tapi kalau pakai demam ini pasti ada sesuatu yang patogennya. Jadi siap-siap dengan protokol naturopati untuk demamnya.
Oke, berikutnya dari Rahayu_Afrilia. Telapak tangan sering berkeringat, tandanya apa ya Bu Dep? Telapak tangan sering berkeringat itu ada beragam sebenarnya. Kemungkinan diabetes, kemungkinan menopause, itu juga tanda-tanda menopause. Sekarang banyak banget perempuan yang menopause dini ya, ini harus dijaga nih keseimbangan hormonnya. Low blood sugar, orang-orang yang low blood sugar tuh hitungannya sebenarnya hypoglycemic ya, tapi hitungannya kayak anemia. Saya juga dulu mikirnya saya begitu ya, karena saya punya gejala itu, dan dulu dokter-dokter saya hanya bilang, oh bawa coklat, bawa permen dalam tas, bawa biskuit biar nggak rendah gula darahnya gitu. Enggak, sebenarnya perbaikin anemianya, perbaikin zat besinya ya teman-teman. Hipertiroid atau overactive tiroid itu juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Serangan jantung atau masalah jantung, masalah dengan sistem saraf juga bisa jadi, atau infeksi. Jadi bisa banyak sekali nih gara-gara telapak tangan berkeringat aja ya. Berikutnya dari sailing_peace. Treatment neuropatik, bukan neuropatik ya, naturopati. Naturopati untuk kulit gatal-gatal, kebas, mati rasa, bentuknya melingkar seperti kista. Ini saya rasa ini seperti psoriasis ya gejalanya. Psoriasis itu sebenarnya nih, kalau teman-teman meminta treatment ya untuk suatu masalah penyakit yang kompleks seperti psoriasis, itu sebaiknya datang ke webinar teman-teman, karena di sana teman-teman akan belajar sepenuhnya. Kalau di sini kan teman-teman belum tentu nih mau nonton video saya sampai 1 jam gitu ya, karena kalau untuk psoriasis memang minimal 1 jam penjelasannya Bu, bukan saya nggak mau ngejelasin, karena ini ada dari faktor alergi makanan, sensitivitas, kekurangan nutrisi, harus dites. Jadi kayak treatmentnya juga nggak bisa, oh pakai ini, kita nggak tahu nih Ibu. Cek dulu vitamin D levelnya, karena psoriasis itu masuk dalam autoimmune condition. Terus zinc levelnya coba dicek, terus food sensitivity-nya dicek, alerginya dicek, karena ini semua bisa mempengaruhi. Stress response-nya juga bisa dicek, bagaimana mengelola stresnya. Terus juga ini sebenarnya sih kalau saya akan menggunakan Leaky Gut Protocol, which saya nggak akan share di YouTube, saya akan share-nya ada di webinar. Jadi saya undang Ibu atau Bapak Sailing_peace untuk datang ke webinarnya Root of Life UK untuk belajar sepenuhnya. Soalnya ini kayak, ini kista apa kusta ya, soalnya KSTA gitu loh. Saya rasa sih ini psoriasis ya gejalanya, mirip kalau saya lihat ya. Berikutnya dari Mega Lestari 31. Bu Dep, kalau diet kasein, apakah berlaku juga untuk susu grass fed? Nah sekarang gini nih, saya mau menyadarkan buat semua orang di sini. Sepertinya seakan-akan kita tuh sudah berpuluh-puluh tahun dididik kalau susu itu penting, susu itu penuh dengan nutrisi, untuk bikin tulang kuat, untuk bikin tinggi badan, apa segala macam. Nggak gitu juga. Kita juga harus paham kalau Indonesia itu penduduknya itu 80-100% intoleran terhadap susu sapi. Jadi, yes, kalau misalnya ini bukan diet kasein ya, maksudnya gini loh, kita intoleran, jadi ya nggak usah dimakan lah gitu, nggak usah dicari lah gitu, nggak usah menjadi sesuatu yang kita harus masukkan dalam pola makan kita sehari-hari, karena memang kita nggak bisa mencernanya. Jadi kita ngapain masukin sesuatu yang tubuh kita nggak bisa cerna, kan nyari masalah gitu. Jadi kalau misalnya sekali-sekali kepengen, karena kita udah terbiasa, karena kita ya one way or another kepengen lah rasa, misalnya pengen makan kastengel atau pengen makan nastar atau apapun gitu ya, boleh minum susu grass fed gitu, susu grass fed organik gitu. Tapi bukan berarti kayak, oh karena diet kesehatan apa kita berlaku juga untuk susu grass fed, seakan-akan nih Ibu Mega Lestari ini tuh pengen minum susunya setiap hari tapi lewat grass fed gitu. Jadi kalau buat saya sih, hindarilah, kita orang Indonesia santan. Kita tuh santan. Kita banyak kok kacang-kacangan, biji-biji yang bisa kita bikin susu sebenarnya. Kita nggak harus minum susu sapi gitu. Ada susu kambing pula, ada susu kerbau pula. Yuk kita ubah mindset kita soal susu-susuan ini agar pencernaan kita lebih sehat.
Berikut dari Ibu Mega Lestari 31 lagi. Gimana ya caranya supaya bekas-bekas hitamnya itu hilang? Nah, saya juga termasuk orang yang sebenarnya tingkat alerginya tinggi dari kecil. Dulu saya itu sering banget merah-merah kayak bisul-bisul gitu kalau saya makan makanan yang sensitif atau alergi. Ntar ada bekas-bekas hitamnya setelah itu. Nah, itu setelah saya pelajari dulu tuh 6 bulanan baru hilang ya, teman-teman. Kalau sekarang itu kulit saya ya bersih gitu ya, menghilangkan bekas hitam-hitam gara-gara alergi itu sebenarnya dari dalam. Perbanyaklah vitamin C. Vitamin C itu dari sisi sayuran, hijau, banyak vitamin C-nya, buah. Terus juga ya suplementasi mungkin kalau memang mau membantu. Dan kalau untuk di kulitnya sendiri bisa diberikan jus lemon yang memang tinggi vitamin C-nya, atau bisa juga vitamin E digunting terus ditaruh di kulitnya. Terus lembabkanlah kulit secara alami. Kalau saya sih pakai coconut oil ya, coconut oil itu sekeluarga saya pakai itu. Terus juga pola makan dari dalam, karena dari dalam itu yang membuat kulit kita tuh lebih sehat sebenarnya. Oke, berikutnya. AZ_hari77 GBS atau Guillain-Barré syndrome. Apa penyebabnya? Oke, Guillain-Barré syndrome saat ini dipahami penyebab atau faktor resiko dari Guillain-Barré syndrome adalah riwayat infeksi seperti infeksi pernafasan, flu perut, atau infeksi bakteri Campylobacter. Campylobacter ini biasanya ditemukan dalam makanan mentah atau makanan yang kurang matang, terutama ayam atau unggas. Infeksi atau penyakit yang dihubungkan dengan GBS termasuk cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, hepatitis A, B, C, dan E, HIV, dan AIDS, dan Mycoplasma pneumonia. Baru saja melakukan operasi, ini kasus langka ya. Kadang-kadang efek samping dari operasi itu kemungkinan besar ada si Guillain-Barré syndrome ini juga, tapi ini langka sekali kalau ini sebagai faktornya. Baru saja mendapatkan influenza imunisasi. Ini juga langka, tapi bukan berarti nggak ada. Dalam beberapa tahun terakhir, virus Zika adalah virus yang dapat ditularkan oleh nyamuk yang dapat menyebabkan komplikasi termasuk cacat lahir. Riwayat Hodgkin lymphoma, laki-laki yang lebih banyak mendapatkan diagnosa GBS dibandingkan perempuan, dewasa muda lebih tinggi angkanya untuk mendapatkan GBS, long COVID, efek samping dari long COVID. Juga ini menjadi salah satu faktor penyebab GBS. Ibu Putri _9070, kuku jempol bergaris vertikal coklat, apakah termasuk kanker melanoma? Bisa jadi, tapi sabar ya, jangan terlalu kayak cepet-cepet ketakutan semua dibilang kanker. Jadi kalau saya pernah juga banyak, malah bukan pernah ya, tapi banyak sekali orang yang nanya sama saya, ini benar nggak sih, ini apa ya gitu, ketakutan. Yang pertama adalah biasanya ini di kaki. Kalau di kaki, ya kalaupun di tangan pun ya, apakah pernah kepentok gitu. Karena sebenarnya kan kecoklatan atau kehitaman di kuku kita itu bisa jadi karena darah mati ya. Jadi ada stagnansi, ada darah yang mati, terus dia kan sembuhnya dari darah keluar gitu ya. Nanti ya menyembuh sendiri kayak luka gitu. Itu ada apa enggak? Kalau memang itu ya udah, kalau memang ada hantaman atau benturan, ya udah berarti itu penyebabnya. Jadi jangan terlalu stres. Bisa juga bakteri, infeksi fungal atau jamur. Ini banyak kalau di UK ya, terutama di Eropa itu namanya athlete's foot. Nah, ini suami saya juga punya athlete's foot. Ini tuh biasanya kalau kita pakai kaos kaki terus gitu, kakinya lembab, keringetan, kan suka gitu anak-anak cowok tuh biasanya ya keringetan, main bola apa-apa, nggak dibuka sepatunya, terus kondisi cuaca tuh kayak panas dingin gitu loh istilahnya, bergonta-ganti gitu ya, jadi nggak cepet kering itu, kaos kakinya jadi basah, ya, istilahnya lembab lah, itu bisa mencetus yang namanya athlete's foot gitu. Itu adalah jamur biasanya. Infeksi HIV, obat-obatan juga bisa menyebabkan, terus gangguan endokrin seperti Addison disease juga, pigmentasi atau tingginya produksi melanin di kukunya juga bisa. Jadi memang bisa jadi ini kasus melanoma. Jadi sebaiknya sih dicek ke dokter ya untuk memastikan.
itu adalah cara yang paling bijaksana daripada mengira-ngira saja. Tapi jangan ditakutin, maksudnya ya udah cek aja untuk memastikan. Oke, berikutnya dari Mega Lestari 31. Adakah batasan konsumsi susu almond per harinya, Bu? Khususnya untuk anak-anak, susunya homemade. Nah, Ibu Mega Lestari, kita pahami lagi nih, tadi pertanyaan Ibu soal susu gitu ya, grass fed, apakah untuk diet kasein. Sekarang gini, Ibu tuh harus paham, yang namanya nutrisi itu harus bervariasi dalam sehari. Kalau Ibu hanya mau fokus ke almond aja gitu ya, kayak susu almond aja, nanti variasinya nggak optimal. Ini yang menjadi salah ya, banyak orang kayak mau gampang praktis aja gitu. Variasi aja, kadang ada susu kelapa, kadang ada susu yang lain, biji-biji yang lain, biji labu juga bisa dibikin susu sebenarnya. Nah, ini kan tergantung anak-anaknya juga. Sebenarnya gini, anak 1-3 tahun tuh berapa sih kebutuhan almondnya? 3-4 biji, nggak banyak ya Bu. 4-8 tahun tuh 5-8 almond. Kalau udah 9-18 tahun tuh 8-10 almond. Sepengetahuan saya bikin susu almond itu, kalau kita bikin sendiri, airnya misalnya seliter. Nah, ini biasanya tuh kacangnya itu sekitar 10% ya, sekitar 100 gramnya gitu. Nah, 100 gram itu saya nggak tahu ya isinya berapa biji ya. Coba dikalkulasikan aja. Tapi saya sih encourage Ibu untuk memvariasikan sumber nutrisi anak Ibu. Apalagi kalau Ibu bisa bikin homemade. Ya, jadi bukan berapa banyak almond seharinya gitu. Maksudnya susunya, airnya, tambahannya. Itu kan, tapi kan dari kacang ini sendiri berapa banyak kacang yang dibikin untuk itu. Itu harus pertanyaannya. Oke, dan variasikanlah sumber nutrisi. Berikutnya dari FTCHYA_. Cara menghilangkan flek hitam di wajah karena paparan sinar matahari, bagaimana ya Bu Dep? Nah, ini banyak banget orang yang berpikir kalau ada flek, ada di kulit segala macam, itu fokusnya hanya di kulitnya saja. Kalau di kulitnya saja sih sebenarnya ya kayak vitamin C, sekarang yang bikin krim vitamin C juga banyak. Atau teman-teman juga bisa pakai masker vitamin C sendiri gitu ya, kayak pakai jus lemon dicampuran yang kayak madu campur jus lemon campur apalah. Kalau coba teman-teman lihat deh postingan-postingan saya yang dulu-dulu banget ya, kalau saya lagi rajin untuk posting soal soal masker-maskeran alami gitu. Tapi saya percaya semua itu dari dalam, teman-teman. Jadi kalau saya itu pola makan dirubah. Saya tuh dulu punya masalah kulit tuh serius ya, maksudnya jerawat lah, terus penuaan dini. Ya kuliah kedokteran itu, kuliah medis itu tidak mudah ya teman-teman ya. Kurang tidur dan capek dan stres. Apalagi saat itu saya juga udah bukan yang di usia masih belasan atau awal 20 ya gitu. Ini bukan titel pertama saya gitu untuk belajar di medis. Jadi sebenarnya sudah dalam. Kalau saya akan membantu liver saya untuk bekerja lebih optimal, kayak pakai milk thistle, NAC dan milk thistle untuk meremajakan kulit saya dari dalam, vitamin C yang optimal dari dalam juga. Kalau dari luarnya sih pakai sunscreen yang bagus gitu. Kalau saya personally saya pakai Just Beauty, tapi di Indonesia sekarang juga banyak yang lokal dan bagus-bagus. Silahkan lihat postingan-postingan saya sebelumnya, ada beberapa rekomendasi. Tapi yang sih pasti ya teman-teman, kalau saya sih nggak terlalu, saya nggak pakai laseran atau macam-macam kulit saya. Saya percaya air putih itu juga salah satu obat, dan ya nutrisi dari dalam gitu. Kalau dari luar saya bisa mungkin pakai ini teman-teman. Oke. Kalau dari luar saya mungkin akan menambahkan kayak vitamin E dikunting terus taruh gitu ya, atau pakai ini aduh, what is that name, what is the castor oil dicampur sama minyak biji labu juga bisa dibantu. Tapi ingat ya, ini bukan sesuatu yang ajaib gitu ya, harus rajin dan dari dalam dan dari luar juga. Oke, sudah selesai pertanyaannya. Terima kasih sudah bertanya. Pertanyaannya keren-keren banget, agak outside the box. Ini bagus-bagus banget pertanyaannya. Jangan lupa masih ada kesempatan untuk mendapatkan satu paket panci salad master senilai hampir 50 juta rupiah. Jangan lupa untuk di subscribe dan di share. Salam sehat selalu. Bye.